Halo, selamat pagi mitraku para nasabah setia Bank BPR Asa Mitra. Dan hari ini kita kembali ketemu di dalam Mitra Carita. Kita bercerita tentang keuangan. Dan hari ini dalam episode ini kita akan membahas hal-hal yang sangat penting sekali soal keuangan, dan hari ini kita menghadirkan narasumber yang sangat kompeten di bidangnya, dan saya kira setiap nasabah menginginkan atau selalu bertanya, amankah menyimpan uang di bank? Dan hari ini kita menghadirkan narasumber dari LPS langsung nih, Lembaga Penjamin Simpanan. Beliau adalah Kepala Perwakilan LPS 3 Makassar. Beliau adalah Bapak Fuad Sen. Selamat pagi, selamat datang Pak Fuad. Apa kabar nih? Pak Sehat Made. Pak ya? Sehat Pak, Sehat. luar biasa. Tetap Selamat sehat. pagi mitraku. Selamat pagi. Ya, salam sehat semuanya. Dan jangan kemana-mana, nanti kita akan membagi-bagi hadiah, membagi 5 souvenir untuk pertanyaan yang terpilih. Silakan nanti Anda tanya apa saja tentang LPS, tentang keuangan dan lain sebagainya. Dan langsung saja kita bahas sekarang ya. Mungkin Pak Fuad kita awali dulu. Ini kan masyarakat ingin tahu nih, apa sih sebenarnya LPS itu ya? Kalau kepanjangannya sih mungkin udah tahu ya. Udah tahu. Ya udah tahu para masyarakat ini. Sekarang mungkin bisa dijelaskan Pak, lebih jauh nih LPS nih, dan masyarakat atau mitraku semua, LPS ini sekarang udah hadir di Kota Makassar dan lebih dekat dengan kita. Mungkin bisa dijelaskan Pak. Silakan. Baik, terima kasih Pak Made. Selamat pagi mitraku, masyarakat Makassar terutama. Terima kasih Pak Made dan jajaran BPR Asa Mitra sudah mengundang LPS ke sini Pak untuk podcast dan memperkenalkan LPS. Ya. Jadi tadi Pak Made sudah sampaikan LPS sudah hadir di tengah-tengah masyarakat Makassar itu dengan wilayah kerja Sulawesi, Maluku dan Papua. Pak Made dan mitraku, LPS lahir dengan sebuah sejarah yang panjang, di mana saat krisis 97-98 belum ada LPS Pak. Gitu. Jadi saat itu masyarakat dan bangsa kita menghadapi krisis yang luar biasa ketika LPS belum ada, dan adanya satu penutupan 16 bank saat itu, kepercayaan masyarakat turun. Ya. Gitu. Terjadi rush besar-besaran sehingga pemerintah memberlakukan blanket guarantee. Ya. Waktu itu belum dijamin. Belum Simpanan dijamin sehingga pemerintah untuk meredam gejolak masyarakat saat itu memberlakukan kebijakan blanket guarantee. Nah, dengan adanya pengalaman tersebut tahun 2004 melalui Undang-Undang 24 nomor 24 tahun 2004 dibentuklah LPS. Beroperasi 1 tahun kemudian di tahun 2005. Gitu. Mulai berlakulah penjaminan simpanan. Waktu itu penjaminannya mungkin seluruh simpanan dulu ya. Awalnya gitu kan, terus kemudian di undang-undang diatur gitu ya, beragam tuh Pak, turun naik gitu sampai dengan hari ini kita jamin nominal simpanan sebesar 2 miliar. Begitu Pak. Jadi kalau masyarakat yang sering datang ke BPR Asa Mitra sering lihat stiker gitu ya. Iya. Bank ini peserta penjaminan LPS ya, simpanan Anda aman dijamin oleh LPS. Nah, LPS lembaga penjamin simpanan hadir di tengah-tengah. Oke. Nah, bagaimana membedakan bank yang ini, apakah semua bank itu dijamin oleh LPS atau ada bank yang tidak dijamin sama LPS? Baik Pak, ini pertanyaan sering banget nih ditanyakan ke kami nih, karena masyarakat tanya, bank saya dijamin LPS enggak sih? Iya. Gitu kan ya. Nah, kalau berdasarkan undang-undang Pak Made, undang-undang LPS, semua bank yang beroperasi di Indonesia, baik itu konvensional, syariah, bank umum, BPR, itu wajib menjadi peserta penjaminan LPS. Jadi sepanjang tempat kita menyimpan uang itu bentuknya bank gitu ya, itu dijamin oleh. Nah, ini perhatikan mitraku ya. Asal namanya bank
itu pasti dijamin oleh LPS. Nah, bank itu ada dua kan Pak ya? Ya. Menurut undang-undang tahun 2008 ya, nomor berapa itu? Nomor 10 tahun 2008 ya. Bank itu terdiri dari dua, bank umum dan BPR. Jadi asal namanya bank menurut Pak Fuad tadi, menurut undang-undang ya Pak ya, ini disampaikan oleh Pak Fuad, itu dijamin oleh LPS. Gitu. Tanda dijamin itu di stiker ya Pak ya? Ya, jadi kalau di peraturan LPS Pak, semua bank yang tadi ya beroperasi di Indonesia itu menjadi peserta penjaminan LPS. Nah, bentuk kepesertaannya itu salah satunya stiker. Begitu. Gitu Stiker ya. ini stiker yang hanya bisa didapatkan dari LPS. Oke. Gitu. Tidak boleh diproduksi oleh Ya, bank. ya. Jadi minta langsung ke LPS karena ada hologram, keasliannya kami jamin gitu ya. Karena yang mendapatkan stiker hanyalah peserta penjaminan LPS. Seperti itu. Jadi kalau Bapak Ibu mitraku yang datang ke bank gitu ya, datang ke bank itu pastikan ada stiker LPS. Oke. Gitu. Itu Tapi kalau banknya lupa masang stikernya gimana Pak? nah, inilah pentingnya edukasi Iya, Pak. iya, benar. Begitu, makanya saya senang nih Pak Made mengundang kami ke sini. Masyarakat itu perlu terus diberikan edukasi gitu. Kalau datang ke satu lembaga keuangan, Mana begitu stikernya ya, nih kan gitu kan? Ini bank bukan sih? Kan gitu kan pertanyaan masyarakat yang suka begitu. Ini bank bukan ya? Begitu. Kok nggak ada stikernya? Nah, masyarakat mitraku itu bisa tanya langsung ke bank begitu, ini kok nggak ada stikernya LPS mana, Jangan-jangan nggak dijamin nih gitu. Seperti itu gitu kan. LPS. Jadi kalau datang terus kemudian tidak ada stikernya, tanya aja ini bank bukan, oh ini bank. Kalau ini bank harusnya ada stikernya LPS, mana stikernya, gitu boleh. Jadi mitraku dengan adanya edukasi ya, kegiatan podcast seperti ini tuh mitraku saya akan bertambah pengetahuannya begitu kan ya. Perlu juga nih hati-hati. Oke, hati-hati ya. Nah Pak, simpanan apa saja yang dijamin oleh LPS? Nah kan di bank itu macam-macam ya. Betul. Kadang-kadang sekarang bahkan kalau sesuai dengan undang-undang itu kan simpanan yang ada di bank kan tabungan, deposito, giro gitu ya. Bahkan sekarang produk itu sudah mulai ada unit link macam-macam. Nah seperti apa? Oke. Jadi kembali lagi di undang-undang LPS, yang dijamin oleh LPS adalah simpanan. Bentuk simpanan ya Pak ya. Jadi secara dasar itu tabungan, giro, deposito atau produk lain yang disamakan. Begitu. Jadi nama mungkin macam-macam ya di bank ya. Ada tabungan ini, produk ini, tapi kalau ada nama lain gitu. Nah, masyarakat perlu tanya lagi ke bank. Ini tabungan bukan? Ini simpanan bukan? Karena simpanan bentuk produk yang dijamin oleh LPS hanyalah bentuk simpanan gitu kan. Masyarakat perlu lebih aware gitu ya, perlu lebih aware bahwa produk yang diambilnya gitu ya, produk yang dibeli gitu katakan Pak ya, atau produk yang tempat dia menyimpan uang di bank itu adalah simpanan. Begitu. Sekarang banyak bank itu punya inovasi gitu ya, punya inovasi namanya macam-macam gitu Pak ya. Tetapi harus bentuk tadi. Ya, dalam bentuk simpanan itu ya. Tapi kan ada juga bank itu punya produk seperti saham yang kayak reksadana. Yang kayak seperti itu. Nah ini investasi juga ya, perlu tahu nih. Betul. Ini dijamin apa enggak nih? Gitu. Ya betul Pak. Di undang-undang LPS ini dibatasi hanya simpanan Pak. Hanya simpanan. Jadi kalau perbankan punya produk lain gitu, investasi mungkin tadi Pak Made udah sampaikan tuh bentuk unit link gitu ya, itu asuransi. Gitu ya. Itu tidak dijamin oleh LPS. Iya, oke. Nah ini mitraku sudah dijelaskan sekali bahwa yang dijamin oleh LPS itu adalah hanya dalam bentuk simpanan. Simpanan itu terdiri dari tabungan, deposito, giro atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu. Apa itu?
ya tentu bank itu Anda harus perjelas kepada bank bahwa ini simpanan nggak sih, ini atau dalam bentuk seperti tadi sudah disampaikan kalau investasi ya di luar penjaminan ya. Betul. Nah ini juga sering banget ini Berkembang gitu ya. kita suka dapat iklan gitu ya, investasi di bawahnya itu ada logo salah satunya logo LPS gitu kan, dijamin oleh LPS. Nah ini nih masyarakat perlu lebih aware gitu ya. Wah ini bukan simpanan ini gitu ya, meskipun bahkan bukan bank itu Pak, dia bilang ya. Kalau kita suka terima hoax gitu kan, wah investasi terus kemudian di bawahnya ada logo-logo gitu ya, salah satunya logo LPS. Nah itu hati-hati. Oke. Gitu. Nah Pak, mengenai jumlah yang dijamin ya, kan sekarang kita tahu bahwa jumlah yang dijamin itu 2 miliar ya. Mohon dijelaskan seperti apa sih 2 miliar itu, apakah per orang ataukah per tabungannya atau seperti apa Pak? Baik, kalau 2 miliar itu nominal simpanan yang dijamin per nasabah per bank. Per nasabah per bank. Ya, per nasabah per bank. Jadi kalau misalkan contoh ya, Yasa Mitra punya 2 miliar, di bank lain juga punya 2 miliar, di bank ini berarti semuanya dijamin. Iya, karena kan terpisah Pak. Gitu, karena terpisah. Di Hasa Mitra katakan dia punya di bank Hasa Mitra 2 miliar, terus di bank yang lain yang bank B itu 2 miliar juga gitu kan. Itu tetap Pak, dihitungnya masing-masing bank. Begitu. Oke, kalau bunganya gimana Pak? Kalau bunganya mitraku bisa selalu cek di website LPS, ya lps.go.id. Nah di situ kami terus mengupdate tingkat bunga penjaminan, gitu ya. Tingkat bunga penjaminan saat ini untuk BPR ya 6,75, untuk bank umum 4,25, falasnya 2,25, begitu. Jadi kita jaga nih Pak. Ya. Mohon dicatat ya mitraku, jadi di BPR itu bunga penjaminan 6,75 untuk BPR ya, kalau untuk bank umum 4,25 ya, untuk rupiah, dan untuk falas 2,25. Jadi kalau misalkan ada bank yang memberikan simpanan dengan bunga lewat dari itu, berarti gimana Pak? Nggak dijamin ini atau penting gimana? juga ini dalam Ataukah mungkin masyarakat. pengertiannya jangan sampai gini, misalkan BPR memberikan bunga 7% gitu ya, 6,75-nya dijamin, 0,25-nya nggak dijamin, apa seperti itu atau gimana? Baik, ini sering juga nih masyarakat tanya ke kami nih Pak Made. Jadi sebelum saya jawab itu, saya sampaikan dulu kriteria penjaminan 3T. Yang pertama, tercatat dalam pembukuan bank. Yang kedua, tingkat bunga simpanan tidak melebihi tingkat bunga penjaminan LPS yang tadi. Yang ketiga, tidak terindikasi melakukan fraud. Tidak terindikasi melakukan fraud. Yang Ini yang melakukan fraud bank tersebut menjadi nasabahnya. Ya, nasabah maupun ya pasti nasabah karena simpanan kan ya. Nah, yang kedua tadi Pak Made, tingkat bunga simpanan tidak melebihi tingkat bunga penjaminan. Tadi 6,75 katakan untuk BPR. Jadi kalau bank tersebut ada bank yang memberikan bunga lebih dari tingkat bunga penjaminan LPS, masuk kriteria yang kedua, akhirnya menjadi simpanan tidak layak bayar. Begitu. Seperti itu tuh Pak. Nah, kalau kemudian dalam bisnis perbankan menawarkan lebih besar gitu ya, nah inilah yang harus melaksanakan bisnis secara govern Pak ya, govern. Itu bank memberikan surat pernyataan kepada nasabah, Bu, Bapak gitu ya, sahabat mitra gitu, mitraku. Kami pertama banknya harus menjelaskan Pak, banknya harus menjelaskan bunganya LPS itu kan kami suka kasih edaran tuh Pak ya, bunganya LPS atau tingkat bunga penjaminan LPS itu 6,75. Nah Bapak terima 7%, gitu kan. Jadi kami uangnya nggak dijamin nih sebenarnya. Iya gitu ya. seperti itu. Jadi kalimatnya itu harus ada Pak, dengan menyadari bahwa uang kami, simpanan kami tidak dijamin oleh LPS. Seperti itu. Jadi sebenarnya Pak, kalau
banknya sehat, gitu ya, banknya sehat, nasabahnya percaya seperti itu tidak akan menjadi masalah, begitu. Nah, ini perlu hati-hati nih, Iya. mitraku ya. Jadi kalau ada bank yang mengiming-imingi atau marketing yang mengiming-imingi bunga tinggi dan bahkan melebihi penjaminan, ini mesti hati-hati. Anda mesti tanyakan dan Anda mesti lihat kesehatan bank itu sendiri. Dan kalau tadi sudah disampaikan, kalau lewat dari penjaminan, Anda harus tanda tangan pernyataan bahwa kami sadar bahwa ini tidak dijamin. Kan gitu ya, Pak ya? Iya. Nah, sekarang kan ada bank yang misalkan ya, atau marketing, Pak ini kan penjaminannya sekian, contoh ya 6,75 gitu ya. Oke Pak, ini tertulis di biletnya 675 aja nih Pak. Nah kami kasih voucher lagi di belakangnya. Nah itu gimana tuh Pak? Gimana? Ya sebenarnya itu akan kami cek pada saat bank Iya. tersebut Bermasalah bank tersebut gitu itu ya. bermasalah, itu Iya. akan ada proses rekonsiliasi dan verifikasi. Kita cek itu. Awal-awal kan ada di bank juga mesti mencatat, ada nggak hal lain yang diterima nasabah selain bunga, seperti itu. Satu hal lagi yang perlu diwaspadai adalah cashback, gitu, karena cashback kita perhitungkan, begitu. Kalau cashback kita perhitungkan. Nah kalau voucher lain yang tidak berbentuk uang gitu ya, kalau kecuali voucher yang bentuk uang ya kita periksa lagi tuh nanti itu, begitu ya. Tapi kalau dikasih payung misalnya, Ya, itu nggak payung masuk, nggak masuk gitu, atau tumbler misalnya gitu ya, itu kan souvenir gitu ya, Souvenir, ya. seperti itu. Oke. Jadi nanti akan dibuktikan oleh tim kami gitu ya, akan tim kami pada saat bank tersebut dicabut izin usaha, kita akan adakan proses rekonsiliasi. Iya, oke. Yang paling penting sebenarnya soal keamanan uang kita ini ya. Betul. Jadi nasabah kalau masih dalam batas bunga penjaminan itu dijamin aman menyimpan di bank. Nah, bagaimana kira-kira hubungannya dengan regulator yang lain, Pak? Ini kan, misalkan dengan OJK, apakah juga LPS itu memeriksa dan lain sebagainya, memeriksa bank setiap berkala dan lain sebagainya, mengawasi itu, seperti itu. Masyarakat juga ingin tahu. Baik, makasih Pak Made. Waduh, makin berat nih pertanyaan. Jadi kalau di Indonesia itu kita dengan undang-undang PPKSK namanya, kita bersinergi dengan 3 lembaga lainnya dengan satu wadah KSSK, Komite Stabilitas Sistem Keuangan, beranggotakan Menteri Keuangan, Gubernur Bank Indonesia, Ketua Dewan Komisioner OJK dan Ketua Dewan Komisioner LPS, begitu. Nah masing-masing ini bersinergi gitu, melakukan pertemuan rutin gitu ya, rapat berkala, dan masing-masing punya tanggung jawab dan kewenangan sama ada gitu. Kementerian Keuangan di bidang fiskal, terus Bank Indonesia di bidang moneter, OJK di bidang pengawasan perbankannya kalau terkait dengan perbank ya, di bagian pengawasannya, LPS di bagian penjaminan simpanan, begitu. Nah ini yang selalu bersinergi, kita masing-masing punya kewenangan dan selalu melakukan koordinasi, begitu Pak. Jadi alhamdulillah stabilitas sistem keuangan kita selalu terjaga dengan sinergi tadi. Oke, ini mitraku ya, sudah jelas sekali bahwa LPS itu merupakan lembaga pemerintah penjamin simpanan, yang merupakan komponen daripada pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi di Indonesia. Nah, saya kembali ke 3T tadi Pak ya. Iya. 3T ya. Yang pertama tadi syaratnya untuk dijamin itu adalah 1, tercatat di bank. Gitu ya Pak. Yang kedua, tingkat suku bunga penjaminan itu wajib di bawah suku bunga LPS atau maksimum suku bunga yang dijamin ya Pak ya. Yang ketiga, tidak melakukan fraud ataupun yang menyebabkan bank itu bermasalah. Ya, contohnya kredit macet, kan gitu ya Pak ya. Itu apa termasuk ya? Nah, makanya pastikan bahwa Anda
tidak memiliki kredit macet di bank itu. Ya. Kan gitu aja ya. Ya kalau dengan Undang-Undang P2SK ini Pak, dulu sebelum 3T yang melakukan fraud gitu ya, tidak melakukan fraud yang T ketiga, dulu itu T ketiganya tidak menyebabkan bank gagal. Gitu. Nah, kalau kemudian yang sekarang ini lebih kepada fraud, melakukan fraud. Jadi kalau ada nasabah bekerja sama dengan pihak bank, terus dia membuat kredit topengan, kredit fiktif, gitu Pak. Nah, sehingga banknya menjadi rugi gitu. Nah, inilah yang kemudian masuk ke T ketiga. Oke. Begitu. Tapi saran Pak Made bagus juga itu, Iya, jangan sampai ada kredit macet, Iya. gitu kan. Kenapa kalau kredit macet kan akan membuat Pasti bank akan menjadi rugi, mempengaruhi, begitu menjadi kan. rugi ya. Tapi Makanya saat kalau- ini T yang ketiga itu masuk ke tidak melakukan fraud. Nah, tidak lebih melakukan kepada fraud, himbauan kepada nasabah termasuk juga instan BPR Pak, gitu, untuk tidak melakukan fraud. Gitu, kredit topengan ya, diantara tadi kredit fiktif gitu ya, yang pastinya kan akan mengambil uang masyarakat di perbankan. Betul. Kan LPS itu berperan pada saat bank itu bermasalah dan bahkan pada saat ditutup ya. Nah, ketika nasabah itu menyimpan di bank, itu bunganya kan misalkan melebihi nasabah. Bahkan nasabah sendiri yang mau menyimpan uangnya di bank, saya nggak perlu deh penjaminan gitu ya. Saya nggak perlu penjaminan. Nasabah yang minta iya, gitu ya. nasabah yang meminta. Saya sudah tahu siapa pengurus-pengurusnya gitu. Seperti itu. Nah, ketika itu ini apa yang harus dilakukan oleh bank itu sendiri? Iya Pak. Yang pertama Atau nasabah itu sendiri sudah percaya sekali sama bank itu sendiri? itu banyak sekali Pak. Iya, Kalau banyak ya. kalau di dunia BPR ya Pak ya, dengan dunia BPR. Sebelum ke sana saya mau kasih info juga Pak. Iya. Sampai dengan 30 Juni 2024 di semester 1 ya, sampai dengan mulai dari LPS berdiri di 2000 beroperasi di 2005 sampai dengan 30 Juni 2024 gitu. LPS sudah menutup 134 bank. Melikuidasi 134 bank. 133-nya itu BPR. Gitu. Jadi yang kejadian-kejadian tadi itu kami temukan di hampir semua BPR. Gitu. Jadi kalau tadi Pak di awal kami sudah sampaikan gitu ya. Kalau nasabahnya, bahkan tadi Pak Bidang, nah ini nasabahnya yang minta, tapi bank wajib menjelaskan. Makanya tadi ada surat pernyataan. Bank kasih tahu aja Pak, ada surat edaran LPS nih 6,75. Tapi kalau misalnya Bapak atau Ibu minta lebih dari ini gitu kan, bank sanggup nggak kan gitu kan? Kalau sanggup sama dijelaskan terlebih dahulu, terus bikin nasabahnya bikin pernyataan. Begitu di atas materai. Seperti itu. Dan ini ada menjadi dokumen otentik pada saat bank tersebut bermasalah dan menjadi simpanan tidak layak bayar. Seperti itu. Makanya harus hati-hati ya. Makanya sepanjang uangnya itu masih dalam batas suku bunga penjaminan, itu sudah pasti aman. Sudah aman Gitu ya. dan Makanya, jangan lupa Pak 2 miliar tadi Pak. Iya, 2 miliar Gitu, tadi. yang dijamin penuh ya Pak ya. Iya, makanya kalau di atas 2 miliar berarti bedanya dengan suku bunga tadi. Kalau di atas 6,75 untuk BPR berarti semuanya nggak dijamin. Iya. Tapi kalau di atas 2 miliar berarti di atasnya saja yang nggak dijamin gitu. Iya, Pak, ya? kalau Betul, ya? di atas 2 miliar tadi istilahnya dijamin penuh Pak. Dijamin penuh. Jadi yang dijamin hanya 2 miliar. Kalau saya punya tabungan di Pak Made gitu ya, 2 miliar 50.000 misalnya, yang Jamin oleh dikembalikan oleh LPS pada saat banknya bermasalah itu 2 miliar, 50.000 itu menunggu hasil likuidasi. Oke, berarti Begitu. dijamin oleh ini ya. Gitu, sampai dengan sampai dengan 2 miliar dijamin penuh. Oke, ada pertanyaan nih dari mitraku, dari Bapak Gede Durahman. Oke, kami persilakan Pak Gede Durahman untuk bertanya soal-soal LPS atau tentang keuangan.
Oke, terima kasih Pak Gede Durrahman ya. Ini sahabat saya juga ini, sahabatnya Pak Yongris juga, sahabatnya Pak Fuad juga ya. Beliau tanyakan tadi ada dua hal ya. Nanti kita keep dulu. Saya persilakan dulu satu pertanyaan lagi biar ini dari Bapak Andika Putra. Silakan Pak Andika. Oke, saya bacakan saja langsung ini dari Bapak Andika Putra. Apakah LPS mempunyai portal untuk melihat bank-bank yang bermasalah? Nah ini pertanyaannya dari Bapak Andika Putra ya. Oke, dua pertanyaan itu kita langsung saja dulu dijawab. Yang pertama dari Pak Gede Durrahman, bagaimana kalau misalkan marketing menawarkan bunga yang di atas penjaminan Pak, ya kan? Kan ada saja yang tapi menggunakan fasilitas bank itu gitu. Ya misalkan deposito di luar penjaminan, lalu siapa yang menjamin? Suatu saat kalau ada bank yang bermasalah, kan biasanya sering terjadi gitu ya. Marketingnya menawarkan dengan suku bunga di luar penjaminan, akhirnya bermasalah gitu. Ya ini sering juga kami temukan Pak di bank-bank yang kami likuidasi. Ya, begitu. Jadi ada keterlibatan dari pegawai bank itu sendiri, begitu loh. Nah, bukan kadang sekarang itu kami lakukan edukasi, sosialisasi itu ke dua pihak Pak. Tidak hanya ke masyarakat atau ke nasabah, tetapi juga ke pihak banknya, gitu loh. Bahkan untuk himbauan menjalankan bisnis bank secara prudent, secara govern sesuai dengan peraturan-peraturan di otoritas gitu ya, di OJK gitu. Ini terus kami dorong gitu Pak. Kenapa? Karena memang masyarakat ini yang akan menjadi korban. Apalagi marketing suka karena punya target begitu kan, karena punya target ya akhirnya tadi kejadian-kejadian seperti tadi itu terjadi begitu loh. Udah dapat target, ternyata setelah itu dia resign gitu. Itu ada juga tuh Pak yang seperti itu. Nah untuk masyarakat di mana tuh? Nah itu Pak, makanya terus yang kita edukasi begitu kan, masyarakat setelah kenal LPS, apalagi LPS sekarang sudah ada di Kota Makassar begitu ya, tanya aja, kami very welcome masyarakat mitraku yang mau berkonsultasi ke kantor LPS di Gedung Geraha Pena lantai 17. Kami sediakan ruangan Pak untuk konsultasi, untuk kalau ada keberatan gitu ya, atau mau konsultasi terkait dengan simpanannya seperti itu welcome sekali gitu. Jadi kalau terjadi seperti itu seperti apa ya, itu belum menjadi kewenangan atau wilayahnya LPS begitu Pak. Kenapa? Karena ini kan oknum begitu kan, ini oknum. Bapak Ibu yang jadi korban protes pertama pasti ke banknya gitu, pasti ke banknya. Ini saya ketemu oknum kemarin seperti itu. Kalau banknya belum bermasalah atau banknya belum dilikuidasi, ya minta dirubah gitu, minta pertanggungjawaban ke bank supaya tetap sesuai dengan koridor LPS seperti itu. Makanya masyarakat atau mitraku juga harus berhati-hati dengan marketing ya. Jangan kan sudah diberikan penjelasan bahwa suku bunga simpanan itu 6,75 untuk saat ini kan gitu ya. Nah makanya jangan meminta bunga di atas itu. Kalau sepanjang masih minta bunga di bawah 6,75 atau 6,75 maksimum, itu sudah pasti dijamin. Kan gitu ya. Kadang ini juga Pak, ini yang tadi ya oknum di bank gitu kan, karena udah tahu nih banknya sakit-sakitan gitu kan, ini kerjasama dengan nasabahnya untuk Bu kita dirubah dulu nih supaya masuk ke penjaminannya LPS. Tuh ada juga tuh yang ngakal-ngakalin begitu Pak. Tapi sama LPS Pak Made, sama LPS itu ketemu aja itu. Ketika kita melakukan pemeriksaan ketika melakukan pemeriksaan, rekonsiliasi, verifikasi, itu modus-modus seperti itu pasti ketemu. Begitu. Jadi tolong dicatat hati-hati gitu. Mitraku ya, tolong dicatat LPS sekarang sudah hadir di Kota Makassar di lantai 17 ya. Betul. Di lantai 17 Geraha Pena. Nanti siap 24 jam. Enggak, jam kerja aja Bang. Ya. Saya kira 25 jam gitu ya.
Dan portalnya gimana Pak? Oke, Ada bagus kaitannya, banget nih. ada Jadi portalnya nggak? kami punya portal website LPS selain di www.lps.go.id. Itu termasuk Bapak Ibu kalau mau melihat bank tempat saya menyimpan uang itu peserta penjaminan LPS atau enggak gitu. Itu ada menu-menunya Pak, ada tab-tabnya di situ, bisa dipilih memasukkan nama misalnya Asa Mitra misalnya kita keluar namanya gitu. Oh berarti bank ini peserta penjaminan LPS gitu kan. Kadang pernah saya dapat pertanyaan dari seorang masyarakat gitu Pak, ternyata tempat dia menabung itu bukan bank, setelah cari di situ gitu. Seperti itu. Jadi termasuk tingkat bunga penjaminan LPS secara rutin kita update terus Pak di situ. Update terus. Betul. Jadi www.lps.go.id ya. Itu tolong dicatat. Pertanyaannya Pak Andika tadi ya. Pak Andika. www.lps.go.id. Sana bisa bertanya ya. Dan LPS juga punya banyak media sosial Pak. Oh, Gitu. ada Facebooknya. Ada Facebook, Twitter atau X ya sekarang, Instagram. Wah, sekarang gitu. Udah lengkap. Gitu. Sudah ini, tinggal ketik aja LPS di Google udah ketemu udah. Iya langsung, betul. langsung masuk Jadi ke portalnya. kanal sudah banyak sekali. Kami berharap memang edukasi kepada masyarakat termasuk kepada insan perbankan ini terus digalakkan seperti itu. Dan yang paling prinsip itu jangan pernah khawatir untuk menyimpan uang di bank ya. Sekali lagi jangan pernah khawatir untuk menyimpan uang di bank asalkan tadi itu 3T tercatat di dalam pembukuan bank, tingkat bunga penjaminan itu sesuai dengan bunga penjaminan LPS dan Anda atau mitraku tidak memiliki kredit macet yang menyebabkan bank itu bermasalah nantinya. Itu ya Pak. Satu lagi tadi pertanyaan Pak Gede ya terkait Oh ya, dengan asuransi. Ya, Oke, asuransi ini yang belum memang ya. banyak juga pertanyaan ke LPS. Kenapa sih asuransi kok belum dijamin gitu Iya ya? Pak, tadi di awal kami sampaikan ya LPS melalui Undang-Undang P2SK mendapatkan mandat baru. Nah ini memang baru sekali Pak di Indonesia, begitu loh, sebagai lembaga yang diberikan mandat oleh pemerintah dan DPR melalui undang-undang. LPS saat ini sedang melakukan persiapan karena berdasarkan undang-undang tersebut kita akan mulai di tahun 2028, 5 tahun sejak pengundangan Undang-Undang P2SK, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023. Seperti itu. Jadi mohon doanya Pak Gede, masyarakat dan mitraku se-Makassar dan sekitarnya gitu. Mudah-mudahan lancar Pak. Ya karena LPS sekarang sedang persiapan infrastrukturnya, terus kemudian peraturan-peraturannya gitu kan ya. Jadi 2028 ya. 2028 asuransi baru dijamin ya. Oke, pertanyaan berikutnya nih tadi udah terjawab ya Pak Gede dan Pak Santik, siapa namanya tadi itu? Pak Santika ya. Andika ya. Dari Pak Alfred Santiago. Pertanyaannya, ada Pak Alfred, silakan. Oke, langsung saja dijawab mungkin. Pak Alfred, ya banyak juga nih Pertanyaannya pertanyaan masyarakat nih, kegalauan masyarakat Umum seperti itu ya, Pak ya. umum ya. Sekali lagi akan menjadi masalah ketika bank tersebut bermasalah dan dilikuidasi oleh LPS. Yang dijamin oleh LPS 2 miliar, lebih dari itu bagaimana Pak? Begitu. Banknya yang menjamin. Nah, bukan Pak. Kalau lebih dari 2 miliar dan bank itu dicabut izin usahanya, kemudian LPS melakukan likuidasi, selebihnya nanti akan kita perhitungkan dengan hasil likuidasinya. Gitu. Jadi ada bank bermasalah, terus kemudian dicabut izin usaha oleh OJK, dilikuidasi oleh LPS, nanti kami akan membentuk tim likuidasi namanya. Ya, jadi seluruh aset bank tersebut dilikuidasi atau dijual oleh tim likuidasi gitu Pak ya, gedungnya, mobilnya, segala macam gitu, termasuk komputer kalau bank tersebut memiliki banyak aset begitu. Nah hasilnya terus kemudian itu nanti akan diperhitungkan gitu loh. Pertama yang harus bayarkan adalah klaim penjaminan yang tadi simpanan nasabah itu kan kita bayarin duluan Pak gitu loh ya.
dibayarkan duluan. Nah kalau kemudian masih banyak gitu ya, kita kan perhitungkan masih cukup nggak untuk membayar lebih dari 2 miliar ini. Begitu. Oke, Pak Alfred, saya kira sudah terjawab dari LPS langsung. Dari Pak Sakaria ya, bagaimana cara agar dana nasabah yang ada di bank tidak sampai hilang, ditilep oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab? Nah, ini sudah ini pertanyaan umum ya. Nah, kemudian dari Pak Ardi ya, jika produk dari nasabah sendiri yaitu Ariska, apakah dijamin oleh LPS juga? Nah, ini produknya dari Asa Mitra sendiri yaitu Ariska dijamin oleh LPS juga. Ya, jelasin dulu Pak. Oke. Ariska itu apa nih? Ariska Produk itu apa nih? adalah simpanan produk tabungan. Produk tabungan itu berupa tabungan berjangka semacam arisan gitu. Nah, itu merupakan produk tabungan. Tabungan. Simpanan berarti ya? Ya, simpanan. Nah, karena merupakan produk tabungan seperti penjelasannya tadi Pak Fuad, tetap akan dijamin. Oke, silakan Pak Fuad. Ya, tadi saya sudah sampaikan juga. Jadi produk yang dijamin oleh LPS adalah bentuknya simpanan. Ya. Gitu loh, tabungan, giro, deposito atau yang disamakan. Gitu loh. Jadi selama produk tersebut bentuknya atau sifatnya adalah tabungan, itu menjadi penjaminan LPS. Oke. Sudah dijawab ya Pak siapa? Pak Ardi tadi ya. Kemudian dari Pak Sakaria, bagaimana sih caranya agar dana nasabah itu tidak ditilep atau tidak digelapkan oleh orang-orang yang tidak berkepentingan di bank itu sendiri? Wah, pertanyaannya mantap nih. Betul Pak. Ini jadi sekali lagi ini banyak juga pengalaman kami dari bank-bank yang kami likuidasi Pak ya. Yang seperti ini juga sering terjadi. Ya. Seperti itu di bank yang kami likuidasi begitu. Nah, bagaimana caranya agar dananya tidak ditilep? Nah, Bapak Ibu tadi kami sudah sampaikan 3T. Begitu ya, 3T. T yang pertama itu tercatat dalam pembukuan bank. Jadi masyarakat mesti pertama ya sudah trust atau percaya kepada perbankannya, tolong itu dijaga. Yang kedua rajin-rajin datang ke bank Pak. Percayakan gitu sama kan? marketingnya Percayakan saja. pada marketingnya, percayakan pada pegawai gitu kan. Nah inilah yang kemudian harus rajin-rajin gitu ya. Jadi kalau misal nih ya, kalau ada marketing atau pegawai bank yang terima titipan misalnya, Pak Made saya nitip nih buat ditabung misalnya seperti itu. Nah itu nggak apa-apa sebenarnya Pak, tapi masyarakat itu harus cross check uangnya udah masuk belum, uangnya udah tercatat atau belum? Iya, gitu ya. karena kan Pak Made atau pegawai itu sudah dekat Pak ya dengan masyarakat, percaya. Nah ini yang harus dijaga nih, kepercayaan ini. Gitu. Tapi bagi masyarakatnya penting untuk melakukan cross check. Tolong bukunya di print gitu ya. Terus masuk nggak di dalam saldo saya di bank gitu. Dicek di mobil banking udah ada belum? Yes, gitu. Nah, kemudian tingkat bunga penjaminan tidak melebihi dari bunga LPS. Ya, pastinya seperti itu. Jadi pastikan kalau dikasih oleh marketingnya bunga 7%, nah udah jangan percaya gitu. Atau jangan Bapak sendiri yang justru minta di bunga di atas penjaminan gitu ya. Itu udah pasti nggak dijamin nantinya LPS gitu. Sepanjang masih dalam koridor atau kriteria itu sudah pasti dijamin. Kalau minta itu berarti dia udah percaya sama bank tersebut sehat. Ya. Gitu, sehat, uangnya banyak gitu kan. Bisa ini misalnya gitu. Tapi tadi itu dijelaskan dan dibuatkan surat pernyataan. Iya. Kita harus rutin ya melihat kinerja bank itu sendiri. Oke, ada pertanyaan lagi dari Pak Nurjaya Amral. Ini kayaknya banyak sekali pertanyaan nih yang masuk ini ya. Kita pilih tadi berapa? 5 ya? Ada 5 pertanyaan. 5. Nanti ada 10 pertanyaan, nanti 5 dari Asa Mitra. Siap. Oke. Silakan Pak Nurjaya Amral.
Oke, ini pertanyaan menarik juga nih. Sering ada pertanyaan kayak Iya, gini iya, nih iya. oleh ini. Silakan Pak Fuad yang Iya, menjelaskan. ini banyak juga masyarakat yang tanya ini nih, Ya. gitu. Jadi tadi per nasabah per bank. Kalau QQ itu nama nasabahnya, Ya. benar. Jadi kalau cucu gitu ya, oh atas nama cucu misalnya gitu kan, ya atas berarti nasabahnya itu cucunya sebenarnya, Ya. begitu. Nasabahnya cucunya. Tapi Pak, ini hati-hati juga Pak, masa cucu masih SD tabungannya udah 2 miliar, Ya. gitu kan? Hati-hati juga, ini pasti akan jadi pertanyaan tim kami. Ya. Seperti itu. Kita akan Kalau atas cek nama istri semua. beda lagi. Beda lagi. Ya. Tapi Atau- kalau artinya kan seperti itu Pak, kalau Ya. Bapak punya percaya misalnya dengan satu bank, terus kemudian saya mau taruh di sini semua, ya monggo. Artinya kan kepercayaan nasabah itu yang selalu kita jaga, gitu loh. Karena Artinya tergantung juga kinerjanya bank. betul. Nah, apa yang sekarang ini kita terus galakkan juga Pak, terkait dengan nasabah, begitu loh, terkait dengan nasabah. Jadi satu nasabah itu satu rekening. Satu nasabah satu rekening di satu bank. Ya. Untuk karena kenapa? Karena yang dijamin oleh LPS adalah satu nasabah per nasabah per bank. Begitu. Jadi kalau saya punya lebih dari beberapa rekening, ya tetap aja di total 2 miliar. Begitu. Ya, jadi mau satu nasabah, mau satu rekening, mau lebih dari satu rekening itu silahkan, itu kan 2M ya. betul, total 2 miliar. Total 2 miliar. Makanya biasanya kan dikasih atas nama istri, atas nama anak Yes. sudah dewasa Iya. gitu ya. Bukan Kiki. Kalau Kiki berarti masih tetap atas nama yang bersangkutan. Atas nama cucunya Pak. Atas nama cucunya Gitu. ya. Iya, betul. Tapi tadi ya kita akan lihat Tetap masa dijadikan satu. betul. Oke. Nah ini kan LPS itu menjamin seluruh simpanan ya dalam batas 2 miliar itu. Apakah ini benar-benar dari pemerintah sendiri uangnya atau bagaimana? Atau dari bank itu sendiri atau seperti apa? Baik Pak, di awal pendirian LPS itu kita dapat modal awal dari pemerintah itu 4 triliun. Nah, sesuai dengan undang-undang perbankan yang menjadi peserta penjaminan LPS ya seluruhnya itu memberikan kontribusi pesertaan dan premi penjaminan. Premi penjaminan itu jadi dari situlah kemudian uangnya terkumpul gitu Pak. Sekarang LPS sudah 214 triliun itu sekitar segitu. Dana yang sudah terkumpul kita investasikan ke SBN gitu, karena di undang-undang kita cuma boleh investasi di dua instrumen, SBI dan SBN. Sekarang kita seluruhnya kita investasikan di SBN, surat berharga negara, begitu. Nah, kemudian apakah nasabah atau masyarakat bayar premi ke LPS gitu loh? Oh, saya suka ditanya juga Pak, kami bayar berapa, dipotong berapa nih dari tabungan kami untuk LPS. Kami sampaikan tidak dipotong, termasuk pada saat ada bank yang dilikuidasi lalu kemudian simpanan nasabah dibayarkan oleh LPS, itu tidak dipotong sama sekali, tidak ada biaya apapun. Simpanan nasabah itu besar tabungannya atau Iya, dengan pokoknya saja atau simpanan itu dihitung saldo per cabut izin usaha. Begitu. Itu kan udah dihitung oleh ininya kan, oleh banknya melalui core banking sistemnya gitu. Kita lihat saldo pada saat cabut izin usaha itu berapa. Seperti itu. Pak, ini yang dijamin ini kan tadi belum dijelaskan apakah nasabah perorangan saja atau juga dengan corporate. Kan biasanya kami punya atau mungkin bank juga punya nasabah yang corporate ya, misalkan koperasi atau kami ke yayasan atau apa bulan terkumpul. Iya. Seperti apa? Oke Pak, jadi corporate maupun individu itu masuk dalam terminologi nasabah. Jadi sama Pak, sampai saat ini apakah nasabah perorangan, nasabah corporate tetap dijamin dengan nominal? Iya, sama. Begitu. Karena aturan Nggak ada perbedaan sama sekali ya? Nggak ada Pak, nggak ada. Karena undang-undangnya masih begitu Pak. Nah
ini mitraku tolong dicatat ya. Jadi tidak ada perbedaan antara korporasi dengan perorangan, kemudian juga bunga simpanan tadi sudah dijelaskan sama sekali, sudah dijelaskan semua oleh Pak Wan. Kemudian ada pertanyaan dari Pak Adi. Seandainya ada badan asuransi yang menawarkan produknya dijamin LPS, bagaimana cara membuktikan? Nah, ini sejauh ini kan belum ya ada produk asuransi. Ya, ini Bagaimana cara membuktikan? Nih dengan podcast ini nih kami berharap masyarakat atau Melek ya, lebih mitraku gitu ya. Ini edukasinya bertambah, gitu, pengetahuannya bertambah. Jadi kalau ada yang ngaku-ngaku gitu ya, dijamin oleh LPS, ini baru 2028 kok. Gitu. Ya, ini belum Pak, kami masih dalam persiapan. belum ya. Lagi. Udah dipastikan bahwa asuransi itu belum ada yang dijamin oleh LPS. Nanti tahun 2008 Pak. 2028. 2028 ya. 2028. Jadi itu Masih dalam seperti persiapan itu, ya, Pak, masih ya, dalam sekarang persiapan nih. Kasih. Ini luar biasa pencerahan hari ini, dan para mitraku semoga mendapat pencerahan berkaitan dengan atau seputar LPS, keuangan dan lain sebagainya. Nantikan selanjutnya dalam acara Mitra Carita masih banyak lagi punya tema-tema yang sangat menarik, yang tentunya soal-soal keuangan dan juga soal-soal perbankan lainnya. Terima kasih Pak Puan waktunya. Terima kasih luar biasa Pak. Terima kasih. Ya, semoga semuanya sehat dan Mantap. lancar. Amin, amin semua. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Pak Made dan jajaran. Sukses terus ya. Kami berharap kegiatan-kegiatan seperti ini, edukasi kepada masyarakat itu terus digalakkan Pak, supaya stabilitas sistem keuangan khususnya di perbankan bisa terus sama-sama kita jaga. Sukses terus, the best. Salam Mitra Carita.